Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat cerita perwali yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang karomah Abuya Dimyati Cidahu mampu menghentikan dan menunjukkan waktu. Masyarakat Nusantara sedikit banyak mengenal dan mengetahui sosok Abuya Dimyati yang lahir sekitar tahun 1925 Masehi. Beliau Abuya Dimyati Cidahu Banten lahir dari pasangan Abuya Amin dan Ibu Nyai Hajah Rukayah. Sejak kecil Abuya Dimyati sudah menampakkan kecerdasan dan kesolihannya. Abuya Dimyati sejak kecil belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten, sosok ulama karismatis sekaligus waktu tanah Banten. Pada masanya, guru besar mayoritas ulama Banten yang satu ini selain terkenal dengan ilmu agamanya yang tinggi, beliau juga dikenal memiliki karomah kesaktian yang sangat luar biasa. Tak heran jika beliau sangat tersohor hingga penjuru dunia. Bahkan namanya dikenang serta ditulis dengan tinta emas oleh sejarah. Hingga saat ini beliau adalah sosok ulama yang cukup sempurna dalam menjalani kehidupan agama. Beliau tak hanya praktek dalam ilmu syariat, namun juga setiap hembus nafasnya selalu diisi dengan kehidupan tasawuf. Tak heran jika beliau dikaruniai Allah sebuah karomah sebagai tanda kewaliannya, sehingga memperoleh derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Abuya Dimyati adalah sosok wali kutub atau pemimpin para wali pada masanya. Sebagaimana dilansir Muslim kita, berikut beberapa karomah wali Allah Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang Banten. Abuya Dimyati, beliau mampu menghentikan dan menunjukkan waktu. Dikisahkan oleh seorang kiai muda tentang kunjungannya ke pesantren Abuya Dimyati pada tahun 2000-an. Pada saat itu sang kiai berkesempatan ikut sholat berjamaah subuh bersama Abuya Dimyati. Sebelum takbiratul ihram, tanpa disengaja matanya melirik ke arah jam dinding waktu yang masih diingatnya. Saat itu pukul 5. Ia pun lantas memulai sholatnya dan menyusul takbir Abuya Dimyati. Sholat subuh berjamaah pun berlangsung. Suara merdu yang dilantunkan Abuya Dimyati membuat para jamaah semakin khusyuk dalam sholatnya. Jika biasanya tiap sholat subuh setelah Fatihah, sang Abuya membaca surat At-Takasur di rakaat pertama dan surat An-Nas di rakaat kedua. Namun kali ini Abuya Dimyati membaca surat Yasin pada rakaat pertama dan surat Al-Mulk pada rakaat kedua. Tentu akan memakan waktu yang cukup lama, terlebih Abuya Dimyati yang membacanya dengan tartil. Jika diperkirakan sholat subuh akan selesai dengan memakan waktu 30-40 menit. Mengingat surat yang dibaca Abuya Dimyati adalah surat yang terbilang cukup panjang. Belum lagi ditambah doa kunut serta bacaan dan gerakan yang lain. Namun kekhusyuan sholat bersama Abuya Dimyati membuat para jamaah terlupa akan hal ini. Singkat kata, sholat subuh pun selesai, lalu sang kiai muda tadi kembali menoleh ke arah jam dinding. Ia pun terkejut dan kagum, ternyata saat itu masih pukul 5:04. Luar biasa, sholat subuh yang seharusnya memakan waktu 30-40 menit namun selesai hanya dengan 4 menit saja.
Itulah seorang waliullah, seorang artis bila takkan ada yang mustahil atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau yang tunduk kepada waktu, namun waktu yang tunduk kepadanya. Itulah uraian singkat mengenai karomah seorang waliullah asal Banten, yaitu Syekhona Abuya Dimyati Cidahu, yang mampu menghentikan dan menunjukkan waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.